Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tasik Ngaji, beredar di media sosial, dalam grup WA, bahkan di Twitter dan Instagram, ada dugaan aliran sesat, aliran menyimpang. Bahkan ini terjadi di daerah Jawa Barat, di Geger Kalong, di daerah Bandung, dan terekam di media sosial. Di sini ada sekelompok orang yang kemudian melaksanakan ritualnya, dan ini tertangkap kamera. Kita akan saksikan dulu bagaimana videonya. Dan ternyata di dalam bangunan tersebut itu ada yang menari-nari, bahkan disorot dengan lampu yang berwarna merah. Dan ini dugaan aliran Syiah kafilah. Imbas dari beredarnya dan viralnya video ini, warga masyarakat di sana mengadakan demo kafilah. Baik, kita akan langsung saja lihat ke videonya. Ini berbahasa Sunda kafilah, kita akan translate. Jangankan kesyirikan, hanya foto-foto bersihan. Ada kotoran ayam saja dibersihan, jangankan kesyirikan. Ada kotoran sedikit, itu langsung dibersihkan. Dipajang di tengah masjid. Nanti siap bawa orang. Apakah kita tidak takut kepada Allah? Kita semua takut kepada Allah. Kita orang Sunda asli. Kita bukan orang Jawa dan Jakarta. Budaya Sunda dirusak dengan kesyirikan. Betul? Budaya Sunda dan masyarakat Sunda dirusak dengan kesyirikan. Alhamdulillah, dengan kehadiran kita di sini ada informasi. Mereka sekarang sudah bersiap-siap keluar. Coba kalau kita tidak datang sampai jam 1 kayak kemarin, mereka melaksanakan ritualnya. Betul? Kita bersyukur kepada Allah. Ini bukan hanya keberanian kita, tapi ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur karena warga masyarakat di sana cepat tanggap menyikapi hal yang demikian yang kemudian menjadi viral akhir-akhir ini di media sosial. Alhamdulillah, terkait daripada mereka melaksanakan ritual 10 Muharram, bahwa mereka orang-orang Syiah 10 Muharram atau dikenal dengan Asyura merupakan hari yang menandai peristiwa syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain dan para sahabatnya dalam perang Karbala, sehingga hari ini merupakan peringatan yang penting bagi umat Syiah setiap Muharram. Pengikut Syiah di seluruh dunia mengadakan upacara berkabung untuk Imam Husain yang biasanya berlanjut hingga tanggal 11 atau 12 Muharram di beberapa daerah hingga akhir bulan Safar atau bulan berikutnya. Bagi Syiah, tanggal 10 Muharram adalah hari di mana Husain bin Ali, cucu Nabi dari putrinya Fatimah dan menantunya Ali, dan sebagian besar sahabat setianya disyahidkan oleh pasukan Umayyah dalam pertempuran Karbala. Jadi di setiap acaranya itu, pengkhutbah akan mengkisahkan bagaimana Imam Husain dari kecil hingga kemudian menemui syahidnya, dan dibacakan juga bagaimana sejarah pertempurannya. Kemudian dilanjutkan membacakan puisi memperingati Imam Husain dan kebajikannya. Dari malam pertama Muharram, umat Syiah mulai berkabung dan berlanjut selama 10 malam, mencapai puncaknya pada hari Asyura. Beberapa hari terakhir hingga dan termasuk hari Asyura adalah yang paling penting, karena ini adalah hari-hari di mana Imam Husain dan keluarga serta pengikutnya termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua kekurangan air selama beberapa hari. Imam Husain dan 72 pengikutnya juga sempat dijadikan martir oleh tentara Yazid I pada pertempuran Karbala. 1. Syiah itu rukun imannya wajib beriman pada imam 12. Bila mati, bila meninggal Nabi digantikan Sayyidina Ali, Ali meninggal digantikan Sayyidina Hasan, Hasan meninggal digantikan Sayyidina Husain, Husain meninggal digantikan Sayyidina Zainal Abidin, Zainal Abidin digantikan Muhammad Al-Baqir, Muhammad Baqir meninggal digantikan Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq meninggal digantikan oleh Musa Al-Kazim, Musa Al-Kazim meninggal digantikan oleh Ali Ridha, sampailah kepada imam yang ke-12. Imam yang ke-12 itu masih hidup, sekarang bersembunyi di gua di Sirdap, Irak. Di pintu gua itu dipasang lilin-lilin bunga-bunga. Mereka panggil, "Hai imam, keluarlah imam. Kenapa engkau tak keluar juga? Keluar imam, keluar imam." Siapa yang tak percaya kepada imam 12, kafir, halal darahnya. Apakah tuan-puan percaya pada imam 12 ini? Kafir, halal darah. Itulah letak persimpangan kita dengan Syiah. 2. Bahwa setelah Nabi Muhammad SAW meninggal mesti digantikan oleh Sayyidina Ali, maka sesiapa saja yang mengambil itu berarti dia kafir. Maka Abu Bakar dan Umar itu kafir. Maka ada doa khusus melaknat, namanya doa kasrus sonamain, doa untuk menghancurkan dua berhala Quraisy. Allahumma al'anhuma. Setiap sembahyang subuh dibaca, ya Allah laknatlah Abu Bakar dan Umar yang sudah merampas kekuasaan Ali. Sedangkan kita ahlu sunnah cinta kepada Ali dan cinta kepada Abu Bakar. Wa ala alihi
wa ashabihi. Keluarganya kita cinta, saya cinta Hasan, saya cinta Husain, saya cinta Fatimah, saya cinta Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidatuna Fatimah, saya cinta ahli bait, tapi saya cinta juga kepada sahabat Nabi. Sedangkan mereka mengatakan semua sahabat Nabi kafir kecuali 3, Salman Al-Farisi, Miqdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari. Lain daripada itu kafir. Maka mereka tak menerima riwayat Abu Hurairah, karena Abu Hurairah kafir. Mereka tak menerima riwayat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas kafir. Bila kita sebut Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, apa kata mereka? Laknatullah alaih. Jadi kalau ada orang yang berkata Syiah itu saudara kita, dia kawan kita, kita beza-beza sedikit aja, macam beza Maliki, Hanafi, Hambali. Oh, macam tu ya. Jadi kalau nanti engkau sholat tarawih, engkau katakan Abu Bakar radhiyallahu an, dia di sebelah engkau mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih, boleh engkau kata engkau kawanku, engkau peka ke bodoh? 3. Quran yang sekarang tidak original, karena Quran yang sekarang itu adalah dibuat-buat oleh Utsman punya kerja. Mereka bakar Quran yang original, mereka buat Quran baru. Sedangkan kita Ahlussunnah mengatakan Quran itu mutawatir. Apa makna mutawatir? Rawahu jam'an an jam'in yasta'ilu tawatu'uhum 'alal kadhib. Mereka tidak. Kata mereka Quran yang asli Mushaf Fatimah. 4. Mereka mengatakan nikah mut'ah adalah bagian dari akidah. Al-mut'atu aqidatuna. Nikah mut'ah adalah akidah kami. Siapa yang tidak mau nikah mut'ah, maka berarti dia tidak. Nikah mut'ah itu bagaimana? Nikah bayar cukup limit waktu. Aku nikahi engkau dengan mahar 100 ringgit hingga pukul 5 petang nanti tunai, sah. Banyak yang kena kan? Jadi mereka di tanggal-tanggal itu, di malam-malam itu, terkhusus di malam Asyura itu mengadakan ritual, salah satunya memperingati bagaimana Imam Husain pada waktu itu menemui syahidnya, bahkan diceritakan juga kisah-kisahnya, perjuangannya dan sebagainya. Bahkan bukan hanya itu saja, ikhwafillah, ada sebagian yang kemudian melukai dirinya sehingga mereka bisa merasakan bagaimana dulu Imam Husain terluka ketika dalam pertempuran itu. Dan kalau misalkan kita tarik dalam kepercayaan ahli sunnah wal jamaah, tentu hal itu tidak dibenarkan, ikhwafillah. Karena kalau misalkan kita berkabung tidak lantas kemudian sampai menyiksa diri, menzalimi diri dan lain sebagainya, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi kalau misalkan Syiahnya yang sangat ekstrim, alhamdulillah, mereka melaknat para sahabat Nabi SAW yang kita kenal seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, lalu kemudian melaknat juga istrinya Nabi SAW. Ini sangat bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, mungkin itu dulu bisa kami sampaikan. Himbauan kami agar semakin hati-hati. Ini adalah akhir zaman. Ini adalah akhir di mana umat Nabi SAW menjadi akhir daripada umat-umat yang lainnya. Maka dari itu kita harus waspada, kita harus hati-hati agar kita tidak terjerumus kepada jurang kesesatan. Alhamdulillah, mungkin itu dulu bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.